Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Bisikan Suwito ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya di waktu malam hari. Waktu itu saya sedang berbincang-bincang dengan teman-teman ya di teras rumah, dan keinginan hati saya ingin membuat api unggun ya di halaman rumah. Akhirnya teman saya membuat api unggun, dan waktu itu tidak terlalu cukup malam ya, kurang lebih sekitar jam 2 malam menjelang sahur ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk duduk di sebelah api unggun ya, karena malam ini suasananya sangat dingin ya, jadi membuat aku ingin rasanya menghangatkan tubuh saya di tepi api unggun ini. Dan akhirnya saya pun melangkah mendekati api unggun, tapi teman saya tidak ikut untuk mendekati ke api unggun. Teman saja tetap ada di teras rumah. Dan akhirnya teman saya pun masuk ke dalam rumah karena suasana semakin dingin. Dan satu persatu teman saya masuk ke rumah semuanya. Mungkin dia tidak tahan ya dengan dinginnya malam. Lalu aku memutuskan kamera saya taruh di dekat api unggun agar saya ada temannya untuk duduk di sebelah api unggun. Dan perlahan-lahan kakiku melangkah mendekati api unggun yang sudah teman saya buat. Dan daripada saya duduk sendirian, akhirnya saya mengambil kayu satu persatu untuk saya kumpulkan. Dan bulu kuduk sudah mulai merinding ya, mungkin karena hembusan angin malam. Itulah perasaan hati saya. Namun tidak sengaja, seperti ada kaki yang melangkah dari sisi kiri saya. Namun saya tidak mengabaikan. Aku rasa itu adalah seekor kodok yang sedang melompat. Dan sekarang sudah mulai terasa ya, seperti bulu kuduk itu ada yang berkata, tapi saya tidak menghiraukan. Dan tapi seperti kayak ada bayangan-bayangan gitu. Cuma saya lupakan semua itu karena aku agar tidak takut. Dan saya pun duduk lagi di sebelah api unggun ini. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara di sebelah saya, kayak orang yang berjalan. Dan bulu kuduk sudah mulai merinding. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil sebatang rokok untuk aku rokok agar aku melupakan apa yang terdengar di telinga saya. Dan ada suara-suara yang tertawa, suara musik mulai ada yang saya melihat ini sepertinya ada yang keluar dari tanah, tapi saya tidak hiraukan itu semua. Entah itu apa, saya pun bertolak-tolak, tapi saya tidak menghiraukan. Saya kira ada yang jatuh, tapi entah apa, karena tidak begitu jelas apa yang jatuh di tanah tadi. Saya tetap di dekat api unggun karena memang suasananya sangat dingin. Angin mulai sepoi-sepoi. Tiba-tiba ada asap di depan saya. Saya tidak heran karena aku kira ini adalah asap api unggun yang kubakar, tapi asapnya beda, sangat hitam. Aku lupakan itu semua dan saya menoleh ke kiri karena di sebelah kiri seakan-akan ada kaki-kaki yang berjalan. Mulai dekat rasanya terdengar di telinga saya, tapi tetap saya lupakan. Tapi ternyata seperti ada sosok tadinya. Tapi masa bodoh, saya kira itu adalah kebetulan di belakang saya itu ada orang yang menjemur, yaitu pohon ketebok. Kurasa itu pohon ketebok yang kena angin berlambai-lambai. Dan saya tetap pun duduk di tepi api unggun tersebut. Saya menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetap saja saya tidak merasa takut, tapi hati ini selalu berdebar-debar. Saya lupakan masa bodoh dengan apa yang aku lihat tadi. Anggap saja itu pohon kedebok.
Saya pun tetap bermain api sendirian di depan rumah saya. Oh ya teman-teman, saya belum bilang malam apa. Dan saya merasa lagi ada sesuatu di belakang saya. Tapi saya lihat lagi tidak ada, entah itu apa. Saya pun terus membakar api unggun ini, kubakar dan kubakar. Cuma suara itu selalu ada. Seperti ada orang yang bicara, tapi padahal di sekeliling saya tidak ada. Masih terdengar rasanya orang yang bilang, "Telu, telu." Ada suara keplak-keplak lagi, tapi saya tidak menghiraukannya. Ah, masa bodoh, aku bilang. Dan saya terus bermain api untuk menghangatkan tubuhku. Dan saya semakin bermain api, tapi sudah ada yang meraba-raba di tubuh saya, seakan-akan dia ada di belakang saya. Saya pun menoleh ke belakang, tapi nyatanya tidak ada apa-apa. Dan aku lupakan semua itu. Aku tetap bermain api. Cuma di telinga kiriku seakan-akan ada bisikan. Mungkin itu yang dikatakan orang tua dulu. Apabila mendengar bisikan, maka itu adalah bisikan Suwito. Bagi teman-teman yang menemukan konten saya, kalau mendengar bisikan, seperti ada yang berbisikkan lagi di belakang saya. Dan tiba-tiba di hadapan saya, asap mulai menyelimuti di depan saya. Tapi saya tidak takut. Dan saya tetap bermain api. Saya pun menoleh ke belakang, tapi nyatanya tidak ada apa-apa. Mungkin itu hanya sekedar bisikan, dan saya tidak menghiraukan itu semua. Saya pun tetap bermain api, karena saya tidak pernah takut. Kecuali aku lihat langsung apa yang terjadi, mungkin aku baru takut. Inilah pengalaman saya. Dan pengalaman saya ini tidak berakhir sampai di sini saja. Buktinya saya tidak kemana-mana, saya tetap di sebelah api unggun. Mungkin benar kata orang tua dulu, apabila malam hari jangan pernah membuatkan kita api unggun, apalagi membakar singkong, karena makhluk gaib sukanya makan singkong. Kebetulan saja yang kubakar ini adalah sebuah singkong, dan saya memutuskan untuk duduk menghadap ke tempatnya yang ada bayangan muncul yang seakan-akan berjalan di sebelah kiri saya tadi. Setelah kulihat tapi tidak ada apa-apa, hatiku semakin tenang. Tapi di belakang saya seakan-akan ada yang melempar. Dan akhirnya teman saya keluar rumah untuk memberi sebuah parang, karena aku memintanya. Apabila ada hantu, mungkin saya nanti kupotong kakinya, biar pincang hantunya. Karena dalam sejarah belum ada yang namanya hantu pincang. Dan saya pun selalu bersiap siaga, ingin memotong kakinya. Dan saya toleh-toleh ke kanan, ke bawah, ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Yang ada adalah hanya angin malam. Dan saya menoleh ke belakang, justru tidak ada apa-apa. Akhirnya saya memutuskan duduk di tempat aku semula duduk. Dan saya sampai menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi ternyata tidak terlihat apa-apa. Mungkin itu hanya ilusi saya. Dan saya pun tenang dan tenang sambil melihat kobaran api yang menyinari wajahku. Seakan-akan wajahku teringat di masa kecilku dulu, di waktu umur 7 tahun bersama anak-anak sering membuat api unggun. Saya pun duduk dan santai, seakan-akan tidak ada apa-apa. Walaupun ada bisikan-bisikan dari belakang saya, tidak pernah saya hiraukan. Dan aku anggap itu semua hanyalah, inilah baru kenyataan. Api pun meledak dan mengeluarkan asap hitam. Dan akhirnya aku lari. Aku takut.